Kenaikan harga komoditas batu bara yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ternyata membawa dampak keoptimisan sendiri bagi emiten-emiten yang ada di sektor ini. Di mana saham-saham atau emiten-emiten di pertambangan batu bara tampaknya ini menaikkan belanja modal mereka di tahun 2021 ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Dan ini juga merupakan cerminan ekspansi mereka di tahun 2021 ini. Kemudian updatean terbaru terkait juga dengan perkembangan dari beberapa emiten pertambangan batubara juga cukup menyita perhatian apa yang mereka lakukan dan bagaimana pencapaian mereka di awal tahun 2021 ini. Kami akan sampaikan satu informasi emiten dari salah satu emiten pertambangan batubara, ada Doit, yang mengupdate bagaimana kinerja mereka di 2 bulan di tahun 2021. Di antaranya adalah Doit. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Kita simak tayangan berikut ini. Berdasarkan laporan kinerja operasional perseroan, Doit melalui entitas anak usahanya PT Bukit Makmur Mandiri Utama mencatatkan volume overburden removal sebesar 21,7 juta BCM pada Februari 2021. Perolehan tersebut naik 11,2% dibandingkan dengan OB Januari 2021 sebesar 19,5 juta BCM. Kinerja tersebut merupakan kenaikan untuk 3 bulan berturut-turut sejak Desember 2020. Meski secara year on year volume OB turun 23%. Selain itu, Doit juga mencatatkan kenaikan volume strip ratio menjadi 5,0 kali pada Februari 2021 dibandingkan dengan bulan sebelumnya 4,5 kali. Kinerja itu pun menjadi kenaikan 3 bulan berturut-turut walaupun secara year on year kinerja Februari 2021 lebih rendah dibandingkan dengan 7,2 kali pada Februari 2020. Sementara itu untuk volume produksi pada Februari 2021 sebesar 4,3 juta ton sama dengan volume bulan sebelumnya. Secara year on year volume produksi turun 9%. Manajemen Delta Dunia Makmur menjelaskan bahwa kinerja operasional untuk periode Februari 2021 mulai pulih secara bertahap didukung perbaikan pasar batubara. Sepanjang tahun berjalan 2021, harga batubara telah naik hingga 15,59%. Doit menilai pemulihan volume kinerja operasional perseroan akan terus bergantung terhadap keberlanjutan kenaikan harga batubara dan pemulihan permintaan. Bagi sumber Adextion. Ya, dari informasi fundamental Doit, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan saham Doit, baik secara intraday tradingnya maupun dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian juga nanti kita akan coba lihat bagaimana dari sisi valuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pemirsa bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk Doit di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 416. Kemudian pada pukul 10 ini mengalami penguatan, ini menembus ke level 426 pemirsa. Di penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini penguatan terus berlanjut menembus ke level 432. Sementara di pembukaan sesi kedua penguatan masih dilanjutkan oleh Doit dan berada di level 434. Kita akan coba update bagaimana penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Doit berhasil ditutup di 438. Ini penguatannya cukup signifikan di 6,31% pemirsa. Sementara level terendah di sepanjang perdagangan hari ini 416. Ini merupakan posisi pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Sementara level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini Doit sempat menyentuh ke level 444. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Doit dalam beberapa bulan terakhir. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di Juli masih bergerak di bawah level 200-an, 138 di Agustus, September, kemudian di November. Ini fluktuasi terjadi, tapi rentang harga antara 232 sampai dengan 286 belum menyentuh ke level 300-an pemirsa. Tapi di Desember ini menembus ke level 400-an, tepatnya di 412. Ini secara bulanan pemirsa. Di Januari kembali di bawah level 400-an, begitu juga di Februari. Sementara di Maret penguatan terus terjadi kepada Doit. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini pembukaan sesi kedua di 434 ada menembus ke level tertingginya secara intraday trading, ini sempat menyentuh ke level 444 dan merupakan level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Kalau kita lihat dari grafis yang ada di layar televisi Anda.
Kita akan coba lihat juga bagaimana dari sisi valuasi pemirsa. Kita ke grafis selanjutnya dari posisi pair, ini minus di 50,50 kali kisarannya. Kemudian juga dari sisi price sales ratio atau PSR di 0,38 kali. PBV-nya ini ada di kisaran di 0,87 kali kisarannya. Kemudian juga price cash flow ratio atau PCFR ada di kisaran 1,05 kali. Kombinasi secara teknikal maupun secara fundamental dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.